Holy Father Pope Francis once said, jangan pernah diskusi dengan iblis. Betul, saya tidak diskusi dengan iblis. Saya mempersilahkan iblis untuk menunjukkan taringnya supaya kita semua bisa mengantisipasi gebrakan dan ajaran dari iblis. Dan kita tahu bahwa selama ini iblis berlindung di balik kebenaran, dan seperti yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dikatakan bahwa hal itu janganlah mengherankan sebab iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dan puji Tuhan sekarang kita sudah tahu bahwa oknum-oknum yang selama ini mengatakan Katolik sesat, saya yang benar, saya tahu Katolik ini begini-begini, kita bisa mendengar penjelasan dari mereka bahwa oh iya benar ternyata Katolik ini, tapi kita tahu di Alkitab tadi saya sudah kutip Rasul Paulus menekankan iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Kita buktikan mereka menunjukkan taringnya di sini, dan itu yang saya lakukan. Terima kasih tapi remindernya ya. Jadi gimana iblis? Silakan ada yang mau disampaikan mungkin untuk berkaitan dengan saya dibilang iya nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa, gue kasih waktu gitu. Ini bisa on cam, bisa pakai akun lain. Mungkin bisa menyebutkan referensinya gitu. Dapat tuh dari mana? Ya, salam Loma. Selamat siang. Halo, Loma. Halo. Iya, silakan. Ini disampaikan bro, tadi katanya mau dari reform. Kalau tidak ada, saya mau turunkan dulu. Saya mau pin komentar yang menarik. Bentar Rom, lu turun dulu Rom. Gue mau pin dulu. Gue mau bahas dulu nih sebelum ke scroll. Bentar ya. Bentar Rom, bentar. Ini gue tangkepin. Terakhir deh, gue baru naikin ini. Soalnya kasihan banget gak ditanggepin nanti pada ini andropause-nya berpengaruh. Joseph, Tuhan dialog dengan iblis di kitab Ayub. Kita bukan Tuhan. Gimana sih Pak Judas? Tadi udah benar, Maria bukan Tuhan. Masa kita mau disamakan dengan Tuhan? Kan kita bukan Tuhan. Kita kan manusia. Gimana Pak? Kita lagi berbicara konteks manusia loh. Blunder lagi. Kan udah bilang. Saya selalu bilang, dengan oknum-oknum kalian, dengan Saracen, jangan kebanyakan komentar di room Joseph. Joseph pasti punya banyak cara untuk ngebalikin omongan kamu. Beneran. Ya. Aduh, gimana sih? Ini gimana kita? Aduh, gimana? Kita bukan Tuhan, kita bukan Yesus, kan gitu. Pak Judas ini bikin banyak PR saja saya harus ini. Gimana sih? Ya, udahlah. Kita lanjut aja ya. Apa? Terus lagi ngomong lagi. Enggak, ya udah kita lanjut aja ya. Lanjut aja yang menaikkan orang-orang yang lebih penting daripada orang-orang seperti itu ya. Jadi batu sandungan soalnya. Kenapa jadi batu sandungan itu? Ya, tidak penting itu. Saya tahu teman-teman punya banyak nggak usah mengambil waktu untuk bukan saya sombong, bukan saya bilang saya bisa sendiri, bukan. Tapi saya tidak mau masalah personal orang lain yang tadi menuduh saya sembarangan. Teman-teman harus ikut campur, nggak perlu. Yang kita harus lakukan adalah berdoa aja gitu. Saya juga sekali lagi gitu, bukan artian saya menantang atau saya sok nggak takut. Saya selalu bilang, 3 hal yang saya takuti adalah Tuhan, orang tua, dan kebodohan. Itu saja. Jadi kalau berbicara mengenai takut gak takut, selagi saya benar dan saya menyampaikan apapun itu berdasarkan dalil, baik itu Alkitab maupun tradisi dan pengajaran gereja, dan saya menyampaikan juga bukan untuk maksud. Dalam artian ketika saya tadi sempat menyebutkan bau tanah dan seterusnya, itu kan harusnya menjadi trigger buat tadi ya Judas of Rome dan juga Papa Oleng alias domba ceria, supaya bisa terpancing gitu. Oh iya, saya bau tanah, sudah tua, ngapain ya saya kelakuannya malah kayak anak-anak lagi gitu. Karena saya selalu bilang, ketika ada orang yang doxing secara pribadi atau bahkan menggunakan nama-nama yang tidak pantas atau bahkan argumentasinya itu tidak berdasarkan data yang valid, itu bukan berdiskusi secara orang dewasa dan orang berpendidikan, mohon maaf. Karena orang dewasa dan orang berpendidikan, mereka punya pola pikir yang lebih elegan, yang lebih kita bisa nilai bahwa orang tersebut dewasa dan berpendidikan, gitu ya. Nggak perlu bawa ke ranah hukum. Permasalahannya gini, betul, saya bisa menuntut secara pribadi, ya, saya bisa menuntut secara pribadi. Cuman Brantley dan teman-teman, saya punya hal yang lebih penting daripada itu, ya. Jadi gitu aja. Oke, ini siapa yang mengundang PKPK? Kita lanjut. Nggak apa-apa, kita lanjut aja. Saya naikkan dulu. Apa sih namanya? Rom, mau naik? Rom, silakan Rom. Mau naik silakan Rom. Salve Coach Charlie, salve. Salve teman-teman. Salve. Oke, jadi kita punya skala prioritas, dan skala prioritas saya bukan melaporkan orang-orang yang tidak penting. Nanti jadi ngerasa lebih penting dia, nggak apa-apa. Itu menjadi
Kedengaran bang? Kedengeran? Jelas. Oke, shalom bang. Bang, saya mau diskusi dikit bisa nggak ya bang? Tentang Katolik dan Diskusi Protestan. Banyak boleh, dikit boleh, silakan feel free. Selagi tidak berpolemik. Oh, saya mau diskusi doang sih bang. Kebetulan saya dari Lutheran kan, lahir dan dibaptis. Jadi kira-kira untuk menjadi Katolik itu gimana sih bang? Apakah saya harus jadi dibaptis lagi atau gimana? Mungkin pengantarnya itu dulu sih bang. Oke, kamu dari gereja Lutheran, oke. Kamu ingin ke Katolik, oke. Kalau boleh tahu, kamu gereja Lutherannya itu gereja apa? AKBP bang. AKBP, oke. Dari gereja AKBP ingin ke Katolik. Lalu pertanyaanmu intinya kalau saya mau ke Katolik, apakah saya harus dibaptis ulang atau seperti apa, begitu ya? Iya bang. Oke, begini. Kita harus tahu ya, disclaimer ya, Bro Kobam Bingits ini kan gue nggak pernah approach lo ya, dalam artian kita nggak pernah kontek-kontekan atau interaksi secara lebih intens, apalagi di DM, betul nggak? Betul bang. Oke, jadi jangan ada bilang settingannya, apalagi dari teman-teman Kristen yang benar-benar anti banget ke Katolik sama yang tadi itu oknum-oknum tadi itu sampai nuduh Joseph ini sebenarnya punya donatur. Yuk. Sebetulnya pernah saya DM sih, cuma belum dibalas sampai hari ini. Oh, malah belum pernah aku balas. Malah ketahuan. Cuma 3 kan, soalnya bang. 3 kali pesan. Oh lu DM tapi nggak gue balas sih, malah ketahuan. Jadi gini, kalau dalam baptisan kita tidak, yang namanya itu baptis ulang itu tidak perlu. Apalagi dari gereja HKBP yang kebetulan memang masuk dalam PGI. Dan memang kita tahu semua baptisan HKBP itu sah, valid. Karena dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan materinya adalah air. Jadi tidak perlu dibaptis ulang. Yang perlu kamu lakukan adalah nanti memang harus tetap menjalankan proses katekisasi atau katekumen. Selama kurang lebih 6 bulan. 6 bulan itu kenapa sih? Saya ini harus belajar juga, kan saya sudah Kristen sebelumnya. Iya, tapi kan ada beberapa penyesuaian gitu. Dalam artian kamu juga belajar bagaimana pengajaran gereja Katolik, bagaimana nanti. Jadi saya selalu bilang pengajaran itu penting. Ketika kamu nanti beriman dan ketika ada orang yang mempertanyakan dan mempertanggungjawabkan iman kamu tahu jawabannya. Oh iya, saya pernah diajarkan sama katekis saya bahwa waktu itu penjelasannya seperti ini gitu, dan memang ada dalilnya misalnya seperti itu, dan itu penting gitu. Dan sekali lagi berbicara mengenai pindah gereja dari HKBP ke Katolik, itu nanti setelah katekumen selama 6 bulan kamu hanya diterimakan di gereja Katolik ya gitu. Tetapi tetap sekali lagi harus mengikuti sesuai dengan prosedur, sesuai dengan gereja arahkan, dan juga ketentuan dari paroki tempat kamu berasal. Kalau boleh tahu domisilinya di mana bro? Domisili aja, jangan sebut. Saya di Sumatera Utara sih bang. Oh, berarti daerah Medan, banyak lah itulah. Ya udah. Jadi kalau boleh tahu apalagi yang mau kamu tanyakan lagi atau mau diskusikan lagi? Mungkin kadang di pertentangan sama keluarga sih bang. Saya soalnya pernah ngomong saya itu antara pengen Ortodoks atau Katolik. Karena dari kedua gereja ini ya, saya ngelihat kan apa yang di branding itu kan pengajaran apostolik bang. Sanad yang nggak terputus secara pengajaran. Jadi kayak saya mau kepastian aja sih bang dalam hal pengajaran gitu bang. Oke. Berbicara mengenai pengajaran, ada orang yang nanti akan pro dan kontra di bawah. Terlebih banyak kaum bapak tua di bawah itu yang harus banyak ngopi itu ya. Dan tadi naik 2 orang itu nanti akan bilang gini, mereka pasti argumen yang selalu dan dari dulu nggak pernah berubah. Mana ajaran para rasul menyembah patung? Ya kan? Mana ajaran para rasul ini? Oke. Let's say kamu bilang ketika ada melihat gini ya, saya mulai pembahasan itu dari pembahasan yang mulai klimaks di mana orang-orang akan mempertentangkan. Ya nggak, bro? Nggak apa-apa ya, bro? Saya bahas itu ya. Boleh bang. Nggak apa-apa kan? Nah, ketika ada orang bilang melihat, wah orang Katolik ini berdoa di depan patung karena memang depannya dia patung. Terus kalau gue depan laptop, di depan iPad kayak gini, gue lagi nyembah iPad. Gue lagi nyembah laptop. Gue lagi ini, ketika kemarin COVID, kira-kira ada nggak yang kepikiran ketika ibadah semua online, baik itu misa, gereja Katolik maupun perayaan ibadah online-nya teman-teman Protestan, entah dari karismatik atau dari Protestan lainnya, di depan TV? Kira-kira ada nggak bilang, lagi nyembah TV? Hanya karena di depannya ada objek benda mati. Harus sama dong standarnya. Nggak boleh nggak sama ketika melihat patung sebagai benda mati dan hanya objek.
kemudian ada orang yang berdoa kebetulan di depannya, kemudian kamu bisa tuduh orang itu sedang menyembah patung, maka harusnya hal yang sama juga dipakai ketika ada orang yang berdoa di depan TV, di depan tembok, di depan apa lagi, ya kamu bisa bilang mereka sebagai penyembah objek benda mati. Ya kamu harus sama seperti itu, jangan pilih-pilih, jangan cherry picking. Nah, harus adil. Bahkan ketika ada orang yang bilang Katolik Katolik itu memakai patung, loh, kamu juga harus mengatakan ketika penggunaan patung itu dituduh sebagai penggunaan pagan. Teman-teman tahu nggak sih, salib yang kosong tanpa ada korpus Yesus itu juga menginisiasi adanya kemungkinan kalian menyembah seseorang yang lain daripada Yesus yang disalibkan. Bisa jadi itu penjahat yang di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Atau bisa jadi sebelum mereka ada yang sudah disalibkan. Karena kita tahu sejarah mengatakan hukuman penyaliban itu adalah hukuman yang dilakukan oleh Kekaisaran Romawi pada saat itu, dan itu menjadi salah satu alasan kenapa ketika tidak adanya korpus Yesus orang-orang itu akan menyerang. Siapa yang kamu sembah sebenarnya? Kan gitu. Tapi orang Katolik tidak dididik dengan pemikiran yang seperti tadi. Artinya baik ada atau tidak adanya korpus itu tidak menjadi tuntutan iman bahwa ketika beriman dengan adanya patung maka iman kami akan sempurna. No. Ketika tidak adanya korpus Yesus, iman kami jadi seret. Enggak. Makanya pemahaman-pemahaman yang seperti itu gereja berusaha untuk selalu dari dulu menyiarkan, memberikan sosialisasi ada atau tidak adanya patung, iman kita tetap berdiri teguh. Sedari mula gereja itu memang pada saat itu belum menggunakan patung. Karena patung itu tradisi dari Latin, tradisi dari Barat. Gitu. Dan pada saat itu tradisi yang, dan pada saat itu secara sejarah yang paling berkembang lebih dulu, walaupun pada saat itu Roma juga ikut berkembang ya teman-teman, Timur itu yang paling influence banget, karena memang kan dari Timur gitu. Walaupun sekali lagi saya bilang ya, di Barat pun sudah mulai berkembang, tetapi kita lihat bahwa secara official bahwa Kaisar pada saat itu di Roma itu menjadikan kekristenan sebagai agama itu kan baru beberapa abad gitu. Makanya kemudian baru ada namanya masa transisi, masa adaptasi, betul nggak teman-teman? Maka ketika digunakan lukisan, hal itu sama seperti penggunaan patung. Karena saya sudah sempat berkali-kali bertanya-tanya dengan teman-teman yang mempermasalahkan patung. Apa sih salahnya patung? Maksudnya dalam artian penggunaan itu apa sih? Hanya karena ketika ditanya, memangnya ketika kekristenan menggunakan lukisan, ikonografi, mosaik, kalian tidak mempermasalahkan tapi patung dipermasalahkan, memangnya apa bedanya? Wong, orang Mesir menyembah ilah lain itu menggambarkan ilah-ilah mereka, Tutankhamun, Dewa Ra, dan seterusnya. Itu kan pakai lukisan, betul nggak? Betul nggak saya tanya? Kalau menggunakan argumentasi dengan mengatakan patung itu tradisinya pagan Yunani, maka Mesir pun harusnya sama, lukisan pun sama. Makanya pola pikir yang seperti ini, inilah bukti orang yang tidak belajar sejarah, yang asal jeplak anti Katolik. Itu parah. Jadi blunder. Padahal fakta sejarah mengatakan baik penggunaan lukisan dan patung juga digunakan oleh orang-orang sebelum kekristenan ada. Tetapi yang menjadi perbedaan, kekristenan tidak pernah menggunakan pemahaman bahwa lukisan atau patung itu sebagai Allah. Kenapa? Karena kita banyak sekali bukti bagaimana lukisan dan patung yang dihancurkan itu tidak membuat iman kekristenan menjadi runtuh. Tidak seperti penyembah-penyembah berhala, tidak seperti bagaimana penyembah Baal, tidak seperti penyembah lembu emas, sapi emas, dan seterusnya yang mereka ketika dihancurkan apa yang terjadi? Mereka marah kan? Sekarang pertanyaan saya, orang Katolik ada nggak yang marah ketika patung, ketika lukisan itu dihancurkan? Ada yang marah nggak kira-kira? Ada yang kira-kira tiba-tiba demo berjilid-jilid di Monas atau di mana gitu, berkumpul di monumen atau di mana gitu, ada nggak? Nggak ada. Beli lagi. Nih saya kasih tahu nih. Bentar. Saya punya patung. Ini pemberian dari salah satu teman di TikTok. Ini memang lama dia wariskan, ditawarkan sama saya. Waktu itu masih bagus. Ini tangannya, ini patung hati kudus Yesus ya. Ini catnya sudah tidak bagus. Sudah tangannya ini saya taruh mana tahu nggak? Saya akan kasih ini minggu depan ke sumur suci, sakrarium, ditaruh di sana untuk benda-benda rohani yang sudah tidak layak pakai. Artinya ya udah nggak layak ya sudah, taruh di sumur suci. Beli lagi, nggak beli juga nggak masalah, saya tetap bisa berdoa. Saya kalau doa mau tidur, tempat tidur saya di sana, di belakang saya ini. Kalau nggak ada green screen, saya nggak perlu bawa patung ke tempat tidur saya, doa gitu, Tuhan, semoga malam ini tidurnya
Paham nggak kira-kira? Jadi disebut dengan memberhalakan, definisi berhala adalah ketika kalian tidak bisa terlepas dari itu. Ketika kalian merupakan esensi dari penyembahan yang sempurna. Maka bahkan dalam definisi yang seperti itu kita bisa katakan smartphone yang kita punya, banyak orang yang mengatakan smartphone itu berhala, itu juga ada betulnya, betul nggak? Jadi Betul. konteks dalam ketika kekristenan menggunakan karya seni, you cannot say it the idolatry. Nggak bisa. Karena kita sudah terbiasa, bahkan dalam Galatia 3 ayat 1 dikatakan Yesus telah dilukiskan dengan terang. Kata lukis di situ. Perbedaan patung sama lukisan itu kan hanya dimensi. Bahkan kita tahu lukisan juga ada yang 3 dimensi, betul nggak? Betul. Ada yang 3 dimensi kan? Yang digambarkan tanpa terukir seperti ini ada yang 3 dimensi. Gitu. Jadi seperti bagaimana berbicara mengenai objek, baik itu patung atau apapun itu ya, relief juga, itu tidak sama sekali menyatakan iman kita itu sama seperti penyembah pagan. Karena hati-hati loh, yang dimaksud dengan pagan itu menyembah ilah lain. Kita tidak menyembah ilah lain. Orang Katolik secara spesifik tidak menyembah ilah lain. Kami tetap mendaraskan pengakuan iman rasuli, baik yang versi pendek maupun panjang. Ada orang-orang di luar sana, kenapa sih pakai versi pendek? Versi pendek adalah sebelum syahadat Nikea. Udah dari abad pertama, tahun 100-an itu sudah digunakan. Yang teman-teman tahu versi pendeknya itu ketika merayakan Ekaristi yang sering digunakan itu versi pendek. Yang versi panjang itu kalau misalkan lagi ada peringatan misalkan Paskah, Natal, itu kredo yang panjang. Yang aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Itu yang versi panjang. Jadi panjang atau pendek tidak menjadi masalah. Dan pemahamannya sekali lagi, pengakuan iman rasuli kita itu berlandaskan pada itu, bukan pada patung. Bukan pada lukisan. Ketika kita misalkan, saya cium nih, ini pasti nanti di screenshot nggak apa-apa, lu jadiin foto profil, gue seneng banget ya, nggak apa-apa. Itu bukti bahwa kalian itu membenci tanpa melihat maknanya, ya, cuma asal benci aja. Misal gue cium sini, apakah saya disebut menyembah? Hanya karena saya mencium? Lebih ke respect sih bang. Lebih ke respect, oke. Apalagi? Apa yang dipatungkan? Gambarkan, ya, lebih melihat bentuk penghormatan secara bagaimana Joseph secara tidak sadar tiba-tiba mencium patung karena menggambarkan apa yang saya, maka bahwa ini adalah Yesus Kristus yang digambarkan, dilukiskan dengan terang yang telah dinyatakan kepada kita. Dari mana kita tahu ini gambar Yesus? Nanti dipertanyakan lagi. Ya kita tahu itu dari mukjizat dan penglihatan, beatific vision. Ya. Dan itu sudah kita juga punya yang namanya bukti arkeolog, itu namanya kain kafan Turin, the Shroud of Turin, yang bisa memberikan bukti bahwa Yesus pernah ada di masa di mana pada saat itu para rasul berada di 2000 tahun yang lalu. Jadi ketika digambarkan lukisan tentang Tuhan Yesus, diukir patungnya, itu ada referensinya. Rambutnya panjang gondrong, kenapa kayak orang bule? Ya memang orang luar Indonesia kan disebutnya bule, ya termasuk Yesus yang dari Israel, orang bule. Kalian kalau misalnya ada turis, emang bakal bisa ketebak duluan negara mana, kan enggak? Ya kan? Sekalipun mancung-mancung, nggak bisa tebak kalau kalian nggak tanya, semuanya bule. Nah, tapi balik lagi tadi masalah patung. Ketika dicium, ini bukanlah bentuk penyembahan. Mencium itu adalah sesuatu bentuk ekspresi yang secara tidak sadar timbul dari bagaimana kita menghayati bahwa kita sedang berhadapan dengan sosok yang memang kita visualisasikan. Contoh gini, ketika kita melihat album foto keluarga, kemudian kita melihat ada keluarga kita yang di situ diambil gambarnya dan mungkin sudah tiada gitu. Mungkin sudah tiada atau mungkin nun jauh di sana, LDR-an gitu dalam artian. Kemudian kita cium, apakah itu bentuk sebagai penyembahan? Kan enggak juga. Kenapa saya bilang Joseph beda loh, itu kan patungin sama aja kalau kalian mengatakan mencium sesuatu sebagai menyembah. Kenapa praktiknya hanya pada saat mencium patung loh, maksud saya gitu. Out of nowhere saya juga bisa mencium patung Garuda, out of nowhere saya bisa mencium patung misalkan patung apa yang ada di jalan. Untuk lucu-lucuan saja, apakah saya bisa ditulis sebagai penyembah patung? Kan enggak. Dan ketika ada orang yang menyembah patung atau kalian tuduh sebagai penyembah patung gitu ya, ada orang kalian tuduh sebagai penyembah patung, atas dasar apa? Logikanya bagaimana? Parameternya apa? Nggak ada. Tuhan maha cemburu, yes. Sekarang permasalahan saya ketika Tuhan yang dikatakan maha pencemburu, pernah nggak Tuhan cemburu tanpa alasan? Come on teman-teman oknum-oknum Protestan yang anti Katolik, jangan mengutip ayat tanpa melihat konteks. Di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan maha pencemburu. Apakah pencemburu Tuhan tanpa alasan? Tuhan cemburu dengan adanya alasan. Sekarang ketika manusia pun bisa menjelaskan maksudnya, masa Tuhan tidak mengerti isi hati manusia? Ngerti nggak maksud saya? Botol manci. Hello, jangan asal kutip ayat. Tuhan yang dikatakan di dalam 1 Samuel, manusia melihat rupa tetapi Tuhan melihat hati. Apakah kamu mau berbicara ketika mengutip ayat tersebut, kamu mau mengatakan Tuhan cemburu tanpa alasan?
membabi buta cemburunya. Enggak dong. Tuhan tahu isi hati manusia. Paham nggak artinya? Kita tidak memberhalakan patung dalam artian, ini patung tadi saya sudah jelaskan. Ada atau tidak adanya patung, kita bisa berdoa. Saya bisa fokus kepada Tuhan. Dan kami, karena dikatakan menyembah patung, penyembah pagan itu sama seperti Saracen RT6, tidak ada yang mengatakan objek ini bisa menghapus dosa. Dan ketika menyentuh atau menciumnya, bisa membersihkan dosa kita, nggak ada. Ya, jadi itu kalau misalkan dengan konteks disamakan dengan Saracen atau RT6. Kadang ada orang sok tahu kayak gitu sih. Sama tuh yang suka nyium-nyium batu katanya. Emang ada orang Katolik yang nyium patung itu langsung menganggap dosanya dibersihkan? Enggak. Why come on. Ibarat berargumentasi ngasal, ngaco, ngawur. Disuruh buktiin lari kemana-mana. Ya, jadi seperti itu ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya boleh sombong dalam hal ini. Kenapa? Saya pernah di sana 17 tahun. Saya tahu bagaimana seluk beluknya. Jadi jangan sok-sokan menyamakan hanya karena kamu baru belajar nonton Christian Prince lah apalah ya. Sok tahu. Gitu, Bro Titik. Oke, Bang. Mungkin dikit lagi sih, Bang. Tapi sebelumnya saya mau nambahin dikit, Bang. Boleh. Selama lu nambahin, gue nitip dulu sama teman-teman yang ada di sini ya. Gue mau ngambil charger dulu karena udah 5%. Thank you ya buat Om AGKU tadi sama Om siapa itu ya. Ya, ini masih tentang mezuzah. Tuhan Yesus kayaknya nggak pernah ngelarang orang nyium mezuzah ya kan, Bang? Nggak jadi balik gue ini mezuzah seru. Buat teman-teman yang nggak tahu mezuzah itu adalah gulungan yang ditempel di kayu pintu. Betul nggak? Betul, Bang. Di kusen-kusen. Jadi ada tulisan itu tulisan apa perintah utama itu loh ditaruh di kusen pintu. Nah, terus dicium. Tiap masuk pintu pasti tiap masuk rumah pasti dicium itu. Nah, silakan dilanjutkan ya sama Coach Charlie sama teman-teman di sini. Aku mau ngambil charger dulu. Iya. Kebetulan guru saya dulu juga tiap kali masuk rumahnya pasti dia cium mezuzah. Gitu. Dan itu nggak dilarang. Ada di Alkitab loh itu. Ya, kalau saya lihat terkait sama patung, sama ikon, ya sebetulnya sama aja nggak sih? Dan itu budaya warisan dari akar kita kan? Iya. Jadi memang, tapi kalau dalam tradisi kekristenan itu diganti dengan salib. Nah, jadi salib ya pintu. Sama-sama benda mati, kita nyium karena kita respect terhadap esensi di dalamnya ya kan, Bang? Iya, Bro. Ada yang ditanyakan nggak mengenai itu atau bagaimana? Mungkin terakhir dikit, Bang, terkait Lutheran dan Katolik. Ya. Jadi kalau misalnya saya sebetulnya nggak mengidentifikasi diri saya sebagai Lutheran sih ya, Bang. Saya cuma kalau ditanya orang Kristen apa, ya saya Kristen. Nggak ada pakai embel-embel Protestan, Lutheran atau apa segala macam. Tapi misalnya saya itu menjaga tradisi dan doktrin dari para rasul, bapak-bapak gereja. Kira-kira tanggapan abang-abang di sini semua atau Kak Mina ini ya, atau kakak-kakak di sini itu gimana? Apakah baik atau gimana gitu? Boleh ditanggapin, Bang, Kak. Mohon izin saya kembalikan. Ya aku cari saja deh. Sorry tadi aku nggak dengar, aku dipanggil. Kenapa? Sorry. Jadi saya ini tadi kan saya udah bilang tadi di awal, Bang, saya ini lahir dan dibaptis dan menerima CD itu di Lutheran. Iya, terus saya ngambil pengajaran itu bukan dari situ, tapi dari gereja Ortodoks, dari gereja Katolik yang suksesi apostolik gitu. Kira-kira gimana tanggapannya, Bang? Tanpa bergabung secara ini. Gak masalah sih. Maksudnya kalau kamu mau belajar Katolik, mau belajar Ortodoks nggak masalah sebenarnya. Cuma gini,
sebenarnya ketika kamu pindah ke Katolik pun, sebenarnya kamu nggak ada yang kamu tinggalkan kecuali heresinya ya. Yang kamu tinggalkan heresinya gitu. Tapi permasalahannya gini, kepenuhan itu hanya di dalam gereja Katolik. Kenapa? Pertanyaan saya simpel. Di dalam Yohanes 6 dikatakan tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman, ya. Dan dikatakan jika orang saya buka aja deh ayatnya, biar enak ya sama dibaca ya. Monggo Bang. Bentar ya, Yohanes 6, coba kamu buka. Aduh, saya lagi nggak megang. Ya, saya buka ya. Yohanes 6 ayat 53 sampai 56 saya bacakan. Karena itu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Ya. Siapa saja makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku di dalam dia. Ya. Kalau nggak makan tubuh dan darah Kristus, kamu nggak punya hidup dalam dirimu. Pertanyaannya simpel. Apakah ada di dalam gereja non-Katolik yang memakan tubuh dan darah Kristus? Kalau yang dilakukan pada saat Jumat Agung itu Bang, gimana? Enggak, karena gini, untuk mengubah roti itu menjadi tubuh Kristus dan darah Kristus itu nggak cuma cukup iman pribadi, bro. Maka kalau dalam gereja Katolik apa? Dikatakan, karena iman gerejamu, jangan memperhatikan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Imannya sudah ada 2000 tahun. Dan itu juga apa? Itu dari suksesi apostolik. Kuasa yang diberikan oleh Yesus dan kepada para rasul, dan diteruskan sampai ke para uskup dan ditugaskan kepada para imam untuk mengubah roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Loh, kalau di dalam gereja lain kan itu cuma lambang, bukan benar-benar tubuh Kristus. Sekarang pertanyaannya simpel. Di mana kamu bisa menerima tubuh dan darah Kristus selain di dalam gereja Katolik? Dalam bayangan saya sih cuma ada di Katolik sama di Ortodoks sih Bang. Ya sudah. Ada pengetahuan saya. Yesus bilang kalau kamu nggak makan tubuhnya, nggak minum darahnya, kamu nggak mempunyai hidup dalam dirimu. Iya. Itu baru satu loh. Kedua, di dalam gerejamu, apakah ada sakramen tobat? Ketika kita berdosa, kita masuk ke dalam gerejanya Kristus, ya, kita dibaptis, dosa kita diampuni. Dosa asal pun diampuni. Namun, setelah itu kita buat dosa lagi nggak? Tentu buat dosa dong. Ya. Nah, habis buat dosa kamu ngapain? Ngaku dosanya sama siapa? Sama Tuhan. Di dalam Alkitab, Yesus memberikan kuasa untuk mengampuni dosa kepada para rasul. Kalau bisa langsung sama Tuhan, kenapa Yesus memberikan kuasa kepada para rasul? Dan di dalam Yakobus pun dikatakan apa? Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Sering orang bilang, oh iya doa orang benar sangat besar kuasanya. Tapi satu ayat dipotong setengah. Sedangkan ayatnya bilang apa? Saling mengaku dosa berarti ada orang lain. Dan siapakah orang lain itu? Coba kamu lihat ayat sebelumnya. Ya dikatakan penatua atau kalau dalam bahasa asli presbiter, artinya romo. Kita mengaku dosa kepada romo. Gitu. Nah kalau kamu nggak ada di dalam gereja Katolik, bagaimana kamu mengaku dosanya? Simpel loh. Kalau sakramen pengakuan dosa itu orang di luar Katolik itu boleh ngambil nggak Bang? Nggak boleh. Nggak boleh Bang. Harus dibaptis dulu atau diterimakan ke dalam gereja Katolik baru boleh. Jadi gini ya, permasalahan mengenai pengakuan dosa, kenapa harus melalui perantaraan imam? Coba baca dalam 2 Korintus 5, saya bacakan ya. Nih, mau juga baca bro. Dibuka, dicatat ya kalau bisa. 2 Korintus 5 kita buka, kita baca di sini ya, mengenai pengakuan dosa.
sakramen pengakuan dosa. Kita lihat di sini ya. Kita baca di sini. Mana di sini? Oke, kita baca di sini. 2 Korintus 5. Kalau teman-teman mau baca satu perikop itu dari ayat 11 sampai dengan ayat 21. Perikopnya pelayanan untuk perdamaian. Perhatikan loh ya, pendamaian, reconciliation kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini yang dimaksud dengan sakramen ini, pengakuan dosa ini nanti ada dalilnya di sini. Kita lihat dari 2 Korintus 5 ayat 16. Nanti teman-teman tolong perhatikan kenapa saya kutip dari ayat 16 sampai dengan ayat 21 ya. Kita baca di sini. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semuanya ini, perhatikan ya, ini di ayat 16. Semuanya ini adalah dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka, dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini ayatnya, dalilnya. Itu yang nulis Rasul Paulus. Coba perhatikan, Rasul Paulus menggunakan kata ganti kami. Kita nggak lagi bahas yang sebelah ya. Ini berarti Rasul Paulus merujuk kepada konteks bagaimana pelayanan itu dipercayakan kepada Rasul Paulus dan kami. Siapa yang dimaksud sama Rasul? Para Rasul lainnya. Rekan sekerja Rasul Paulus yang adalah para Rasul lainnya, termasuk Petrus, termasuk Rasul-Rasul lainnya. Dan ketika berbicara mengenai itu pula, dia mengatakan di ayat 16, semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi sudah jelas memang kenapa alasan kita harus memberikan memberikan pengakuan dosa kita kepada para romo, karena mereka adalah penumpangan tangan dari para uskup yang adalah penumpangan tangan dari para rasul. Jadi itu yang tadi kamu bilang sanad, itu tidak terputus karena memang itu sudah jelas. Sedari mana kita bisa percaya dengan yakin penumpangan tangan dengan kuasa Roh Kudus? Kan hanya Allah yang mengampuni. Perhatikan, di ayat tersebut dikatakan bahwa dengan perantaran Kristus berilah diri kamu didamaikan, bukan dengan kuasa saya. Orang-orang di luar Katolik kenapa kebanyakan sok tahu ya? Kan tadi sudah dijawab juga sama Coach Charles. Yang menerimakan sakramen pengakuan dosa hanya orang yang Katolik yang sudah dibaptis. Sekarang pertanyaan gue, dari mana lu tahu kalau lu gak pernah pengakuan dosa? Ketika orang Katolik sudah pernah melakukan pengakuan dosa berkali-kali, paling tidak minimal sekali dalam setahun, kita sudah tahu jawaban Roma apa ketika memberikan pengampunan absolusi. Itu bukan atas nama kuasa dirinya, bukan. Atas kuasa yang Allah berikan. Kekristenan tidak mengajarkan kalian langsung directly. Benar nggak? Tetap dengan perantaraan. Dengan perantaran Kristus, dengan perantaran imam dan seterusnya. Kenapa? Ada orang yang pernah menjabarkan bahwa Yesus itu imam agung. Kita tidak perlu lagi imam. Wah, hancur kamu. Sekarang kalau Kristus nggak ada, kamu sama siapa? Katanya, nggak perlu lagi ada paus, nggak perlu lagi ada romo, nggak perlu lagi ada gini. Kita bisa langsung karena Yesus adalah satu-satunya imam agung. Emang menurut kamu di Ibrani itu ketika berbicara mengenai kurban itu memang nggak perlu imam tah? Kamu sendiri sana kurban apa coba bingung? Ngapain? Baca apa coba? Pribadi kamu sebenarnya. Iya bang. Yang nulis Rome Sweet Home ya bang? Bukan ya? Betul. Ini sesuai namaku. Makanya kayak ngeh aja sih bang. Rome Sweet Home. Gitu bang. Iya. Sebenarnya persis dengan kamu bahwa memang dia sempat ragu. Saya mau ke Katolik atau ke Ortodoks. Nah, di situ dia cerita juga kenapa dia akhirnya memilih Katolik. Gitu. Sebenarnya yang jadi masalah di saya itu saya nggak ada meragukan ajaran Ortodoks atau Katolik. Saya juga sekolah itu 6 tahun di Katolik, Bang, dan saya menikmati setiap pengajaran yang diberikan, termasuk pelajaran agama itu saya dengerin dengan sungguh-sungguh, khususnya agama Katolik ya diajarin. Saya belajar banyak. Cuma yang jadi masalah itu kadang di pertentangan di dalam keluarga. Ada dilema dikit sih bang. Kalau orang lain yang
nyinggung misalnya yang nggak ada kaitannya sama saya nggak peduli sih bang. Saya lebih ke keluarga karena kayak kalau jadi batu sandungan sih agak ngeri sih bang. Makanya jadi kayak jatuhnya ya gini bang, setengah-setengah jadi ya. Saya juga dulu dari Protestan bro. Saya dari Protestan, pilih masuk Katolik, dan memang keluarga nggak menyetujui. Akhirnya saya belajarnya 4 tahun sampai saya cukup umur, baru saya pindah Katolik. Tapi Bro Titik, kamu tahu nggak ini Coach Charles, Kak Mina, sama Bro Jackson ini semua dari Protestan loh. Iya, dan juga saya dibaptis, orang tua saya baptis Krisma, orang tua nggak ada yang datang. Nah ketika saya menikah baru mereka datang. Dan puji Tuhan, sekarang semua sudah Katolik. Nah itu, perjalanan panjang. Seperti itu. Dari yang menolak, akhirnya menerima. Kenapa? Karena memang kebenarannya kebenaran. Mau ditutupin seperti apa ya itu kebenaran. Dan kebenaran hanya satu, nggak bisa kebenaran ada banyak gitu. Itu sungguh tubuh Kristus atau lambang. Kebenarannya itu tubuh Kristus. Itu menurut Yesus. Nah, di gereja lain apakah ada tubuh Kristus itu? Saya juga pernah ya berdiskusi sama sesama yang Protestan ya mengenai transubstansiasi, dan dia bilang dia percaya bahwa itu benar-benar tubuh dan darah Kristus, tapi sayang sekali ternyata proklamator ya, reformatornya tidak percaya, jadi percuma kan? Iya bang. Itu sih bang, banyak dilema, banyak dramanya gitu kadang di keluarga, agak gimana aja sih bang. Rumah tangga? Belum kak. Usia? Usia saya 23 tahun ini kak. Oke. Ya itu kesaksian pribadi ya, keimanan pribadi. Aku secara sendiri ini kemana? Aku lagi nonton videoku kok pada hilang. Aku lagi naikin Om Don tadi terakhir nih. Om Don nih naik turun mulu nih, jadi error nih room saya nih. Om Don ngapain sih? Kok naikin dia malah semuanya rungkat. Aku lagi nonton ini guys, mohon maaf nih. Lagi nonton videoku udah tayang. Sorry, bukan narsistik, maksudnya pengen lihat aja. Soalnya kan kemarin itu baru tapping rekaman gitu. Mau confirm, cross check gitulah, teman-teman paham lah maksudnya. Ada yang something apa gitulah maksudnya. Biar nanti kalau misalnya itu langsung aku cepet hubungi pihak terkait gitu, ada janggal. Om Don ini bikin rusuh aja. Tadi aku terakhir naikin Om Don kok jadi turun semua. Ya, sorry ya. Nggak tahu aku. Iya. Silakan lanjut. Ya jadi intinya apa kan dikatakan satu orang selamat, seluruh isi rumah diselamatkan kan ya. Jadi memang awalnya mungkin dari kita dulu, yang lain ntar menyusul gitu aja. Yang penting kita tahu, oh ini keselamatan, kita harus terima gitu. seperti yang kutanya tadi, belum berkeluarga dan masih berusia 23 tahun. Memang semuanya itu adalah perjalanan iman ketika kamu memilih. Tetapi alangkah baiknya jangan tanggung-tanggung. Kamu dari HKBP? Iya kak. Oke, sama. Aku juga dari HKBP ke Katolik. Dan aku juga sendiri bukan karena suami ataupun pasangan. Saya masuk ke Katolik itu, mencari tahu ke Katolik itu juga nggak gampang. Butuh 3 tahun setengah, hampir 4 tahun untuk bisa bergabung pada gerejanya. Dan yang seperti yang dikatakan, semua itu adalah jangan tanggung-tanggung. Ketika kamu mengetahui mana yang benarnya tapi kamu milih untuk tanggung, ya di situ juga iman kamu tanggung-tanggung. Aku bukan untuk yang namanya menghasut atau apa ya, tapi memang tidak boleh tanggung-tanggung dan setengah-setengah gitu.
Itu sih. Ini Jackson juga sama-sama dari HKBP. Aku dengan Jackson sama-sama HKBP, tapi lebih dulu aku masuk gereja Katolik, baru diterimakan bulan 12 kemarin, tanggal 17. Kalau Jackson bulan Juni kemarin, Juni akhir memasuk Juli. Nah, kami berjuang. Iya, jadi kalau masih ada ganjalan dengan misalkan tentang pengajaran tentang gereja Katolik, ya tidak apa-apa dicari tahu. Tapi kalau udah merasa benar dalam gereja Katolik tapi hanya terhalang dengan restu keluarga, restu keluarga, saya di awal dibilang seperti ini. Pina, kalau kamu jadi Katolik, kamu mati, kamu kubur sendiri ya. Udah sampai segitu tuh. Saking tidak sukanya. Tetapi aku tetap menunjukkan bagaimana sebagai seorang Katolik itu tidak seperti itu, tidak boleh membalas seperti yang dikatakan Tuhan Yesus ya, harus menjadi membawa damai. Romo saya mengatakan dalam pengajarannya pertama sekali, dalam pertemuan pertama, dia mengatakan begini, Mina, untuk menjadi seorang Katolik, kamu harus bisa menunjukkan kekatolikanmu bukan hanya dalam pengajaran tetapi dalam hidup di keluarga. Nah, itu yang saya tunjukkan di dalam kehidupan saya. Sehingga orang tua saya melihat, oh, anak saya ada perubahan yang sangat signifikan. Dan bahkan saya sudah mengatakan tentang kematian saja, dia nggak respon gitu. Yang ada dia cuma berdoa, novena, dan saya bawa adik-adik saya untuk memberikan kesaksian bagaimana mereka berdoa secara kekatolikan, mereka mendapatkan damai. Dan adik saya, puji Tuhan, waktu dia novena 3 Salam Maria, skripsinya dilancarkan, bahkan dia menghasilkan untuk skripsinya. Dia tidak bayar, justru orang lain yang bayar. Bahkan semua hal, mulai dari laptopnya tidak ngehang, bahkan bisa beli baru lagi, terus kemudian ini segala macam, dia kesaksian sama orang tua dan orang tua senang dengerin. Oh, ternyata seperti itu ya, kuasa doa di Katolik gitu. Dan itu memang terjadi. Selama 1 tahun aku menovenain keluargaku, dan puji Tuhan, setiap ada misa mingguan yang di-share, yang di-live-kan di TVRI, itu pasti nonton orang tua. Bahkan waktu Paus Fransiskus datang ke Jakarta, ke Indonesia lah bisa dikatakan, ke Indonesia, itu orang tuaku sangat excited. Dia bilang begini, Papa Paus sudah datang, nanti gini-gini ya, nanti gini-gini, bilang sama ini segala macam ini. Bahkan ditanya, kamu dapat gak kuotanya nak untuk ketemu sama Papa Paus gini-gini segala macam. Tuh, hasil dari doa tadi, hasil dari kesabaran tadi. Pasti ketika kamu menyerahkan seluruhnya sama Tuhan dan kamu mengatakan aku bersatu dengan gerejamu dan aku bersatu dengan engkau melalui gerejamu, sudah, semua akan lancar. Begitu Bro Titik. Jangan takut. Selagi engkau berada di tempatnya Tuhan, ya Tuhan yang akan mengurus, bukan kamu. Gitu. Kasih Kak, kasih Bang semua. Terima kasih juga Bro Titik, salve. Bro, iya, salve juga, salve. Semangat ya Bro, Tuhan Yesus memberkati, keep in touch ya. Nanti kalau misalnya itu gue cek lagi di DM lu, bentar. Gue cek dulu DM lu ya. Untuk nanti kita diskusi dari DM aja sih Bang. Sip, kalau misalkan nggak sama gue juga nggak apa-apa, sama Kak Mina boleh, tuh kan dari HKBP juga Kak Mina, sama Rom juga boleh, sama Coach Charles juga boleh. Feel free, maksud juga kalau misalkan gue lihat respon teman-teman gini ya, tolong dicatat atau tolong disimak. Saya tidak menjamin saya itu fast respon, apalagi saya itu langsung jawab hari itu juga, bisa jadi beberapa hari, beberapa minggu setelahnya. Apalagi di TikTok itu banyak yang DM-nya aneh-aneh, paham ya maksud saya? Ada yang caci maki lah, terus itu yang bikin saya scroll males, bukan takut tapi males gitu untuk buka itu. Karena kan kalau DM request itu nggak kelihatan jelas pesannya apa gitu. Kita klik dulu baru tahu isi pesannya apa. Jadi gitu, saya nggak bisa menebak-nebak juga mana yang Kristen, mana yang Islam. Karena sekali lagi saya selalu mengatakan di TikTok tidak ada fitur agama. Ya, maksudnya tidak ada fitur untuk tahu ini orang agamanya apa, akunnya agamanya apa. Jadi ya itulah agak apa 50-50 gitu. Begitu ya, Bro ya. Terima kasih ya. Sebenarnya saya juga udah tahu sih kondisinya Bang, karena niatan mulia saya ini ketutupan sama omongan sampah di DM Abang pasti kan. Oke. Gitu deh Bang. Shalom.
Tuhan Yesus memberkati. Aku mau tambahin sedikit ini bro. Yesus. Ini yang aku cerita ke kamu tadi ini loh. Ini di bukunya Home Sweet Home ya, Scott Hahn. Jadi dia itu pernah ditawarin menjadi dekan ya, padahal usia masih sangat muda ya, masih 26 tahun ini. Terus habis itu dia itu gak bisa bilang iya. Karena apa? Dia bilang gini, Kimberly, there is nothing in the world I would rather do than teach at the seminary level. But I want to know I am teaching the truth, for someday I will stand before Christ and give an account for what I have taught his people. It won't be enough for me to hide behind my denomination and professors. I need to be able to look him right in the eyes and say, Lord, I taught them whatever you taught me in your word. Ya, itu akhirnya dia menolak loh pekerjaan ini, menjadi seorang dekan di usianya masih 26 tahun. Karena ya ini namanya apa? Kerendahan hati untuk mengakui. Itu yang tidak dimiliki semua orang, saudara. Siap Bang, terima kasih Bang. Thank you Bro Rom ya, thank you. Oke, terima kasih ya untuk diskusinya Bro Titik ya. Kalau ada yang mau diskusikan lagi, feel free untuk naik atau DM ya. Tuhan berkati selalu ya Bro. Shalom Bang, terima kasih Bang. Terima kasih. Guys, gue baru nonton itu sebenarnya kan tapping, jadi tetap agak seperti kelihatan live gitu. Jadi kalau mau nonton ya silakan aja. Diaspora TV YouTube-nya. Itu yang judulnya itu The More He Hated and Found Out More About Jesus. About Jesus, Joseph even became an apostate. Jadi murtad. Nah, apa? Ini judulnya kok dari bahasa Inggris ya? Gara-gara kenapa ya? Kok judulnya bahasa Inggris sih? Oh, udah dirilis ya, Jo? Udah nyala ya? Hah? Udah bisa di-play? Udah jam 1 kan? Udah jam 1 lewat. Oh iya. Relensi nih Bang, ngobar. Kagak boleh. Gua kena report nanti. Kalau ada yang YouTube itu nggak boleh teman-teman guys. Itu dari TikTok. Pernah waktu itu. Kagak boleh, kena report. Nanti perekaman berulang itunya. Violationnya. Wih, mancing-mancing lu kena report. Nanti gua nggak bisa, teman-teman cek aja sendiri. Nggak apa-apa, nanti aja bisa sudah selesai live saya. Atau mau sekarang juga terserah. Mau nonton kapan, mau seminggu kemudian juga nggak jadi masalah. Ya, ntar kena copyright juga, betul-betul copyright. Udah bisa ditonton udah. Nanti kena copyright ya, jadi aku nggak relay juga. Tadinya mau kepikiran, cuman iya kena copyright nanti. Salve Jackson. Salve Om Don ya, salve. Salve. Kita lanjut ya teman-teman, sorry. Kita lanjut. Saya naikkan teman-teman yang udah request nih. Shalom Ibu Viani. Halo. Ibu Ani, selamat siang. Ada yang mau ditanyakan Bu? Kalau nggak ada aku turunin ya. Aku ganti sama yang lain. Halo, shalom. Oke, aku turunin ya Bu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan naik lagi. Salve dan Stan Mestinus, salve. Joseph coba baca namaku. Hehe, cuma iblis minta disebut. Boleh tolong dibaca. Udah lama sih. Oh iya. Tuh kan banyak kan tuh. Jadi kalau ada yang nuduh-nuduh gue suka settingan bagaimana nih, DM orang aja kagak gue balas-balas, udah lama. Settingan bagaimana guys, nggak punya banyak waktu, nyusun drama nggak jelas. Aku mau tanya dong. Kalau misalnya kita kan kekristenan ya, kalau kita misalnya setelah meninggal, terus kita mau kremasi itu menurut Alkitab berdosa nggak sih atau gimana? Menurut Alkitab berdosa nggak kalau kita kremasi? Iya. Ada tertulis nggak dilarang kremasi atau diperbolehkan kremasi? Ada nggak tertulis bahwa orang Kristen harus diwajibkan dengan tata cara penguburan yang seperti ini? Ada nggak? Dengan tata cara yang seperti ini, ada nggak teman-teman? Saya tanya. Apakah semua hal harus ada tertulis dalam Alkitab? Kalau semua tertulis dalam Alkitab, mati kita. Kenapa? Karena Alkitab bukanlah buku yang menuntut bahwa setiap manusia harus ada tata cara urutannya sampai di Alkitab ditulis sedemikian rupa. No. Termasuk dalam tata cara penguburan. Yang paling terpenting adalah ketika kita mendaraskan pengakuan iman rasul di mana kita percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Kamu mau dikafanin, kamu mau dikubur pakai jas, kamu boleh dipakein jadi lemper, kamu pakai peti mati, asal tidak menyangkali tentang kebangkitan badan dan kehidupan kekal, silahkan. Kremasi itu diperkenankan oleh gereja dengan catatan yang demikian. Saya pernah baca itu. Dengan catatan tidak menyangkali iman tentang kebangkitan badan dan kehidupan kekal, tapi memang much better mungkin. Nah itu ini ada di nih dokumennya. Ad resurgendum cum Christo, Bro Dunstan, ya. Nih
mengenai pemakaman orang-orang meninggal dan penyimpangan abu dalam kasus kremasi. Jadi boleh, tapi memang ada beberapa catatan ya kok, kalau nggak salah ada yang dilarunginnya itu ada tata caranya ya kok ya. Mungkin kok Charles boleh menjelaskan lebih lanjut. Jadi misalkan nggak boleh dilarunginnya di yang mana gitu, bagian apa? Nggak boleh disebar. Nggak boleh disebar. Nah itu nggak boleh disebar. Terus jangan disimpan di rumah. Nah takutnya nanti kan jadi kayak benda keramat gitu. Nah itu nggak boleh. Ini ada kok. Ini dokumen yang sangat pendek sekali loh. Nggak nyampe 15 menit selesai baca ini. Tuh minta sama Coach Charles, minta. Kalau mau nanti tinggal aku share. Ini ada, aku udah taruh udah di dalam Google Drive. Oke, boleh kok nanti di share kok ya. Ya, jadi baca ini. Ini ajaran gereja tentang ini, tentang kremasi. Apakah boleh atau tidak? Jadi gereja itu dari dulu tuh menulis surat, ya, menulis surat. Karena apa? Karena memang ajaran gereja itu kan nggak cuma yang di Alkitab aja, tapi memang ditulis surat. Kayak contoh surat Petrus, surat Yohanes, itu kan surat semua. Nah makanya gereja itu kan berkembang, tantangan zaman berkembang. Jadi ada surat-suratnya. Contoh tentang lingkungan hidup, terus contoh tentang nafza, itu kan ada semua di sini di ajaran gereja. Nah, mendidik zaman masa kini, terus ada internet juga, ada penggunaan internet segala macam. Jadi gereja tetap maju, nggak stuck di abad pertama gitu, ya. Seperti itu. Gaudete et exsultate, bagaimana kita menginjil gitu ya, dengan sukacita gitu kan. Ini ada jelas ini semuanya ya. Ini saya bisa share semua kalau mau baca. Ini yang tentang New Age Movement, kayak misalnya contoh, orang bilang, energi, prana, segala macam. Nah ini ada nih di dokumen nomor 66. Yesus Kristus pembawa air hidup. Jadi saya kebetulan ini dokumennya saya scan dari buku. Nah dan juga saya udah minta izin sama KWI untuk menyebarluaskan. Karena KWI sendiri nggak mengeluarkan PDF-nya ini tentang New Age Movement. Ya itu, silakan Jo, lanjutin. Jadi ya mengenai dokumen-dokumen gereja itu teman-teman kan banyak yang penasaran ya, kenapa sih gereja Katolik itu mengeluarkan dokumen-dokumen, termasuk Paus itu mengeluarkan ensikliknya memang gitu. Karena gini, kita itu tidak, jadi gini teman-teman, jangan menganggap bahwa Alkitab saja sudah cukup, dalam artian begini ya, tidak perlu ada yang bacaan lain. Loh, teman-teman kan sering dipertanyakan kemana Yesus waktu umur 12-30 tahun. Kenapa teman-teman mendengarkan penjelasan ada seperti Pak Bambang Nursen yang menjelaskan Yesus itu mengikuti tradisi Yahudi? Kalau mengatakan Alkitab saja cukup. Kalau Alkitab saja cukup, kalian tidak mampu untuk menjawab bagaimana dan kemana Yesus umur 12-30 tahun. Mungkin itu sebab kenapa banyak orang berspekulasi Yesus pergi ke India, Yesus belajar sama Siddhartha Gautama. Itu kalau kita tidak juga membaca dan juga merefleksikan tulisan dari Bapak Gereja yang mereka menuliskan surat-surat. Betul nggak, Coach Charles? Tadi Coach Charles sudah nyebutin, Rasul Petrus menuliskan surat. Ya, Rasul Paulus menuliskan surat-surat juga kepada jemaat-jemaat, kepada gereja-gereja, ya. Di mana? Di Filipi, di Korintus, ya kan? Apalagi banyak. Nah, ini yang diikuti kebiasaannya oleh siapa? Ignatius dari Antioquia yang menuliskan suratnya kepada jemaat di Smyrna, ya. Kemudian ada lagi dari misalkan Eusebius yang menuliskan surat dan kemudian kita tahu judulnya itu Ecclesia Historica, sejarah gereja. Kemudian nanti ada seorang santo yang menuliskan dengan judulnya itu surat dan menjadikan dokumen itu dengan judulnya Panarion yang artinya kotak obat-obatan. Itu sudah terbiasa gereja untuk menuliskan surat kepada jemaat, kepada kita untuk dibaca, untuk pengajaran-pengajaran yang berbau dengan sikap teologis, dengan sosial juga. Jadi jangan beranggapan bahwa ketika kita berbicara mengenai keimanan, kita nggak berhubungan dengan sosial atau bahkan alam sekitar. Yang Kristus ajarkan selain mengasihi sesama, kita juga mengasihi alam semesta. Gitu. Nah makanya dikatakan banyak orang yang salah paham ketika ngapain sih gereja Katolik nulis-nulis begitu. Nah memang udah ada kebiasaan gereja dari dulu, justru itu pengajaran tradisi yang tidak pernah terlepas. Gitu. Ya, itu dia. Begitu Bro dan Stan, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau dibahas?
Thank you Kak Joseph. Thank you teman-teman. Udah mulai diturunin. Nanti udah. DM-nya dibalas ya. Oke, nanti gue balas. Atau mau dibahas di sini aja nggak sih? Mumpung lo ada di sini. Kalau gue tuh kalau di DM gitu lebih agak ini. Jadi kita juga biar bisa saling sharing gitu. Jadi nggak limited opinion. Juga nggak cuman gue yang memberikan penjelasan dan lu mendengarkan di DM atau lu membaca di DM. Jadi di sini juga gue kasih kesempatan buat teman-teman yang ada di sini juga untuk mengetahui apa permasalahan atau apa poin yang ingin lu bahas. Gitu. Ini gue bacain aja biar lu nggak keluar aplikasi. Gue tau lu susah kan baca DM lu apa, lu nggak inget juga, gue dia yang bacain. Nggak keluar aplikasi. Nah kan benar. Double. Baca DM lu apa? Double. Gue mute dulu. Double. Gue mute dulu ya. Gue bacain nih. Saya bacakan ya teman-teman ya. Saya nggak perlu sebut nama kamu. Saya langsung intinya aja pesannya. Salve Kak Joseph. Oke. Oh, ada komunitas-komunitas yang bisa saya ikuti kalau diizinkan untuk bergabung Kak. Oke. Ada. Tanya sama Bro Kolektif atau tanya sama Jackson sama Rom. Kita ada bukan komunitas ya, tapi grup untuk berdiskusi masalah iman. Kalau untuk teman-teman dari Islam ingin belajar Katolik, kita punya sendiri. Tapi untuk teman-teman yang ingin juga bergabung di situ ya silahkan, tapi ada aturan tertentu yang harus diikuti, terutama berkenaan mengenai info-info pribadi atau bahkan diskusi dalam grup gitu. Tetap ya ada aturannya, nggak bebas. Dan saya juga saya juga bersyukur dengan adanya Bro Katolik Kolektif atau Bro Tommy ini. Jadi kita punya wadah gitu buat anak-anak muda terutama dan juga buat saudara-saudara lainnya dari berbagai kalangan umur untuk diskusi gitu. Dan ini terlepas bagaimana teman-teman memikirkan siapa yang mengajarkan, ada Coach Charles juga ada di situ kok, ada Kak Mina juga di situ kok, ada teman-teman, ada termasuk saya di situ. Jadi kalau mau bergabung ya langsung aja bro, dan Stan kasih aja nomornya. Nanti aku kasih ke si Katolik Kolektif. Tapi ini sekali lagi ya teman-teman ya, nggak sembarangan. Dan itu tidak boleh kemudian kita asal-asalan ya, karena itu isinya juga ada teman-teman dari yang memang tertarik dari sana. Gitu sih bro. Itu aja ya masalah komunitas yang kamu tanyakan ya. Itu sih bro. Itu aja ya masalah komunitas yang kamu tanyakan ya. Iya. Itu sih bro. Itu aja ya. Oke. Thank you ya bro, God bless. Saya langsung turunin ya, kamu double banget parah. Tuhan berkati selalu. Shalom ya. Gue mute mulu putus-putus nanti. Oke, kita lanjut ya. Guys, yang mau naik namanya yang enak buat dibaca, jangan yang nggak jelas-jelas ya. Entah itu berhubungan dengan kelamin, entah itu berhubungan dengan ajaran sebelah atau apapun itu ya, tolong ya. Karena kita di sini saya akan menyebutkan nama akun kalian gitu. Nggak mungkin saya panggil kamu gitu ya. Kamu punya nama, dan nama akun memang bukan nama pribadi, tapi at least yang sopan, paham ya? Ya, selamat merayakan Hari Raya Arwah semua arwah orang beriman. Terima kasih. Ini ada yang nggak jelas nama akunnya, masa aku naikkan, yang ada nanti ku kena report sengaja kali kamu. Kalau mau naik silahkan naik itu, ganti nama akun ya. Halo Kak Vero nggak tahu nih mic-nya. Oh iya, salve Kak Vero. Shalom. Salve. Salve Kak, iya selamat bergabung Kak Vero. Kok nggak ada menu nggak ada ikon ininya, mikrofonnya di bawah tuh. Aku juga begitu. Iya, dipencet akunnya. Agak berbeda ini emang Joseph ini. Emang iya? Bener. Rumahku doang ya? Ini akun rumahku doang. Ya? Iya deh, iya di rumahmu doang kayak gini. Beneran? Iya loh, di bawah nggak ada tuh. Ini kali ada ikon direct message-nya itu loh, Jo, kayaknya. Oh, gara-gara yang direct message, ini gue mau matiin guys, cuman caranya gimana ya? Nggak bisa. Bentar ya teman-teman ya. Sembari nunggu dinaikkan itu. Setelah live kali bisanya. Setelah live ya bisanya. Udah waktu itu kan udah aku matiin ya. Maaf, kenapa Celo lu minta maaf? Kita lanjut ya. Oke, itu nggak naik karena sinyal mungkin atau kelamaan di bawah. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan berkat oleh gift ya. Terima kasih, God bless. Tuhan berkati. Thank you. Salve Nico Squarepants 0. Salve Nico. Halo, shalom Nico. Halo Nico. Salve. Halo bro Nico. Salve bro. Ada yang mau disampaikan? Kalau nggak ada aku turunin ya. Oke, aku turunin aja deh biar nggak kelamaan. Kita lanjut ya. Jangan suruh saya cari Saracen. Saya nggak mau nyari-nyari sesuatu hal yang tidak penting. Saya lebih baik dengan teman-teman dari iman Kristen yang mereka butuh untuk diberikan penjelasan kalau ada mereka kurang ini. Jadi kita sama-sama belajar.
penting juga. Bukan karena takut, gue dari dulu kayak gitu kok. Kalau nggak ada Islam ya nggak bakalan gue cari. Biarin aja mereka sendiri. Shalom. Selamat siang menjelang sore. Silakan. Salam semuanya. Salam. Ya, silakan. Aku pengen dengar dari Kak Mina ya. Yang dari HKBP terus ke Katolik ya. Taruh. Aku nggak dengar nih. Sorry. Cek. Aku pakai Bluetooth tadi. Sorry. Kedengeran kok. Kedengeran aman. Lanjut aja. Oke. Iya, tadi kan dibilang kan kata Kak Mina bahwa kalau sudah menemukan Katolik itu berarti sudah menemukan kebenaran ya Kak ya. Ya Bang ya. Jadi gini, saya ini terus suruh mesti flashback ke belakang sedikit ya tentang bagaimana sih gereja HKBP itu berkembang di Tanah Batak ya. Jadi kalau menurut yang saya tahu, karena saya juga sedikit ya mempelajari juga tentang sejarah-sejarah seperti Lurid mention ya datang ke Tanah Batak. Jadi apa yang diajarkan itu, yang pertama dia mengajarkan tentang apa itu Kristen di Tanah Batak. Dan dia bukan cuma itu, dia memberikan semua pengajaran-pengajaran yang baik serta pendidikan-pendidikan seperti kenapa orang Batak itu bisa sih mengutamakan pendidikan di dalam keluarganya, ya kan. Dan sehingga ya kita bukan ngomong kosong ya. Di beberapa suku di Indonesia ini salah satu suku yang benar-benar maju ya pola pikirnya dan berpendidikan itu salah satunya orang Batak ya. Dan ini harusnya kita hargain dalam hal ini. Jadi jangan kita langsung menjudge bahwa karena kita sudah berpindah ke satu hal bahwa kita menyalahkan satu hal atau yang lalu-lalu gitu loh. Ingat, Tuhan itu tidak pernah menunjuk bahwa satu gereja ini yang kudus dan benar, tapi di dalam Tuhan kita dibenarkan, ya kan? Nah, karena imanmu yang menyelamatkanmu, bukan iman satu sekte atau aliran. Saya percaya bahwa semua kita disatukan dalam tubuh Kristus, dan saya senang dengan kata-kata Bang Joseph yang waktu bilang kita sekarang mulai disatukan dalam oikumene ya Bang ya. Oikumene itu saya senang banget dengan kata-kata seperti itu. Biar cara Tuhan yang menyatukan kita, bukan cara manusia menyatukan kita. Biar cara Tuhan, dan apa yang sudah kita perlakukan selama ini salah di dalam mungkin dalam peribadatan atau dalam apapun, tapi biarkan Tuhan yang menyatukan kita, bukan manusia. Bukan pola-pola pikir kita yang kita terbatas, tetapi biarkan Roh Kudus yang menuntun kita, biar kita menjadi satu kembali dalam tubuh Kristus. Itu sih menurut saya ya. Kalau misalnya mungkin ada yang berpikiran yang lain, itu terserah. Kalau saya pribadi semua kita satu dalam tubuh Kristus, kita dibenarkan dalam tubuh Kristus. Itu aja Bang Joseph, mungkin bisa ditanggapi. Makasih. Aku sambil nyetir ya, sorry ya kayak ya Bang ya semuanya. Hati-hati malah. Saya takut Kak Sian nggak fokus. Jangan fokus berkendara dulu. Nggak apa-apa. Aku pakai ini, gue pakai headset loh ini. Oke, thank you Bang. Silakan. Kita tanggapi dulu ya sebentar, Mbak. Kak Sian aku mute dulu ya. Oke. Jadi gini. Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi gini, berkenaan mengenai iman, betul bahwa kita beriman dengan satu tubuh di dalam Kristus ya. Memang Kristus hanya memang kalau dikatakan Kristus tidak menghendaki hanya ada satu gereja, nanti jadi aneh. Karena gini, tadi saya sudah menjelaskan di awal dan tolong disimak dan tolong ditangkap dengan baik-baik maksud dari penjelasan saya. Ya, jadi gini. Mari teman-teman kita flashback ke masa di mana Yesus masih ada, di mana di tengah-tengah para rasul berada, kemudian para rasul juga masih ada. Oke. Memang pada saat itu kita bisa kalau misalnya kita balik ke masa itu, mungkin kalau kita beli mesin waktu kita bisa ngobrol langsung sama Yesus, verifikasi kan, kalau benar nggak sih ini apa Tuhan dulu ada yang ngajarin saya ini, kan kita bisa cross check langsung sama Yesus, Yesusnya langsung jawab. Ke zaman para rasul juga sama, para rasul yang adalah murid langsung dari Tuhan Yesus yang mendengarkan secara langsung, dia akan langsung jawab, mereka akan langsung jawab. Tapi pertanyaan saya, ketika Yesus sudah naik ke sorga, kemudian para rasul mungkin mereka sudah kebanyakan martir, tinggal misalkan Santo Yohanes atau Rasul Yohanes yang masih hidup, yang bahkan sudah tua umurnya gitu kan, kemudian beliau juga nanti akan meninggal. Kira-kira kita cross check sama siapa kira-kira? Kalau bukan dengan adanya otoritas yang pasti. Bisa nggak ada yang ngaku-ngaku sebagai murid Yesus? Bisa nggak? Bisa. Abad ke-6 aja bisa, apalagi abad pertama mula-mula. Ya nggak? Abad ke-7 aja bisa mengklaim mereka bisa bertemu dengan ajaran mereka itu membahas yang katanya disamakan dengan tokoh kita, tokoh Tuhan kita Yesus Kristus, yang mereka samakan dengan si 3 huruf itu, si Isa itu. Masa yang abad pertama enggak sih? Apalagi
Bisa bukti kok, bisa ada buktinya kok bagaimana ketika di zaman para rasul itu sudah banyak yang mengklaim mereka mengenal Yesus, mengklaim mereka juga mempunyai pengajaran tentang Yesus dengan gereja itu. Siapa? Coba baca Galatia 1 ayat 8. Ada loh yang memberitakan Injil yang lain, ada. Baca dalam 2 Korintus ketika Rasul Paulus mengatakan, sebab itu bersabarlah kamu jika ada yang memberitakan Yesus yang lain daripada kamu, daripada yang kami beritakan kepada kamu, roh yang lain daripada yang telah kami beritakan kepada kamu. Artinya ada. Dan ingat, gereja yang dimaksud bukan hanya sebatas sekumpulan orang percaya, tetapi juga orang yang memberikan pengajaran. Di mana itu ya Bro Rom yang dikatakan gereja adalah tiang penopang dari jemaat Allah? Itu apa? Bukan jemaat Allah, apa ya? Timotius 3 ayat 15. Berapa? 1 Timotius 3? Timotius 3 ayat 15. Thank you bro. 1 Timotius 3 ayat 15 kan di situ, bentar ya aku bacain ya. Thank you ya bro. Lupa aku di mana itu Timotius berapa. Oke, thank you. 1 Timotius 3 ayat 15 kita baca di sini. Ya, sebentar. 1 Timotius 3 ayat 15 dikatakan, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dari dan dasar kebenaran. Jadi kalau dikatakan gereja bukan dari tiang kebenaran, bukan pembenaran atas iman kita, itu kurang tepat. Justru di dalam 1 Timotius 3 ayat 15 dikatakan apa? Gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, kata Rasul Paulus. Pertanyaannya, kalau gereja bukan merujuk kepada gereja yang satu, terus gereja yang mana? Sedangkan di situ hanya ada satu kosakata, hanya gereja, bukan gereja-gereja. Coba baca sini. Saya baca, saya tampilkan buat teman-teman yang baca sendiri. Mari kita cross check. 1 Timotius 3 ayat 15 ya. Sebentar. Gue tunjukin buat teman-teman silahkan cross check sendiri. Benar nggak yang saya sampaikan bahwa hanya ada tunggal, bukan gereja-gereja? Kita baca 1 Timotius. Kejauhannya 1 Timotius 3 ayat 15 nih. Jadi jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup dalam keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nih, kira-kira bagaimana? Apa sih ini? Nah, hanya ada gereja yang satu. Jadi ketika berbicara mengenai gereja itu harus satu. Nggak bisa gereja-gereja, karena memang Yesus hanya mendirikan gereja. Nih, gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nih, Efesus 1 ayat 20 sampai dengan 23. Dari ayat 22 dikatakan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Yesus tidak mengepalai gereja-gereja, hanya ada gereja di sini, tidak dalam bentuk jamak, bentuknya tunggal. Dipertegas lagi di ayat 23, gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi segala dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Nih, ya. Jadi berbicara mengenai gereja yang dikatakan hanya satu, ya memang kita harus tahu dan menerima bahwa Kristus memang hanya menghendaki ada satu gereja, karena hanya ada satu tubuh, toh tidak ada tubuh-tubuh yang lain. Gitu. Tidak ada tubuh-tubuh yang lain, karena ada tubuh-tubuh yang lain, gereja sempat mau menyebutkan mention bahwa ada orang yang tidak percaya dengan gereja yang satu sehingga dia bisa mengajarkan pengajaran dari gereja yang satu itu. Apa itu Pak? Tahu nggak? Ada namanya seorang yang bernama Arius yang mengajarkan Yesus yang lain, sehingga Arius ini berpendapat Yesus itu bukan Tuhan. Nah ini kalau kita berpikir bahwa gereja bukanlah dasar iman kita, bertentangan dengan 1 Timotius 3 ayat 15 tadi. Kenapa? Kalau tidak berpegang pada ajaran yang gereja ajarkan, kamu seperti Arius yang kemudian menganggap gereja ini tidak benar, saya punya pemikiran sendiri sehingga saya berpikir Yesus bukan Tuhan, hanya ciptaan. Atau seperti Sabellius yang mengajarkan konsep Tritunggal dengan prinsip modalisme, bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus hanyalah 3 karakter dalam satu pribadi. Atau pengajaran lainnya seperti apa itu? Makedonianisme yang menganggap Roh Kudus itu hanyalah ciptaan. Jadi paham ya? Jadi berbicara mengenai pengajaran sejati gereja itu sebab harus suksesi apostolik dan seterusnya,
itulah yang memang kita pegang, dasar kebenaran itu. Maka nanti pengajaran gereja kenapa harus kita pegang itu nanti dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, surat yang kedua, 2 Tesalonika 2 ayat 15 dikatakan, maka dari itu berpeganglah teguh pada ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tulisan. Gitu, ajaran dari para rasul. Itu yaitu dalam gerejanya yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik itu. Oke, bisa saya tanggapin Bang, dikit Bang? Silakan. Oke, baik, saya udah ngerti tentang apa yang Abang bilang satu gereja. Yang mungkin Abang berpersepsi bahwa satu gereja itu itulah Katolik sebenarnya, benar kan? Dengan mindset Abang. Oke, enggak, tapi yang saya perdebatkan sedikit di sini tentang yang tadi Kak Mira bilang. Jadi kita orang-orang Batak ini kesannya udah salah memilih gereja dan ajaran. Makanya saya bilang, kalau ada ajaran dia memang itu sesat atau tidak bagus di tanah Batak ya, kenapa gereja HKBP terlalu berkembang begitu pesat pada zamannya? Ntar dulu Bang ya, sebentar ya. Dan coba lihat bukti bahwa Tuhan itu telah datang dan menyatakan dirinya kepada di tanah Batak. Kita bisa lihat, saya bilang kembali, kalau Tuhan telah datang, pastikan ada buah yang dia berikan kepada siapa yang akan dia berikan. Contoh kayak Bang Yosef ya, dulu imannya berbeda. Nah sekarang lihat bagaimana dampaknya begitu besar untuk iman. Nah sama juga seperti Ludwig Nomensen pada saat dia datang ke tanah Batak ya kan, dia mungkin tidak memperdebatkan antara masalah satu gereja, tapi dia mengajarkan hal-hal yang baik tentang di mana seperti Yesus mengajarkan hal-hal yang baik tentang mujizat-mujizat, dan dia bisa masuk melalui apa? Dia mengerti tentang tradisi-tradisi Batak, sehingga kenapa Batak itu berkembang, terutama di Sumatera Utara ya. Kenapa begitu? Kristen itu identik dengan Batak. Padahal tuh banyak suku-suku lain loh Bang. Ada Pak, ada Mandain, bla bla yang lain-lain banyak. Tapi kenapa Batak Toba, terutama Batak yang Kristen itu lebih berkembang dan lebih lebih smart lah ya. Kalau aku bilang ini karena karunia Tuhan, bukan karena siapa-siapa lagi gitu loh. Makanya saya nggak mau, bukannya aku nggak menolak gimana ya, aku nggak mau menghakimi seseorang cuma karena gereja. Tapi aku menerima pengajaran itu kalau di saat memang kita memiliki itu benar, kita lakukan dengan baik, tapi tanpa membatasi atau tanpa menjudge satu orang atau satu aliran yang sudah menurut kita ini berbeda. Begitu menurut saya. Ya kan, menurut saya seperti itu. Saya setuju dengan ada dogma-dogma yang seperti Abang ajarkan. Aku ikutin terus kok. Gitu. Ortodoks juga sama gitu. Tapi saya pribadi saya hanya mengikuti bahwa semua itu di dalam Kristus gitu loh. Tritunggal itu seperti apa? Itu yang saya imani ya sampai sekarang. Dan itu makanya saya bilang, kenapa sih dari sekian besarnya pulau Sumatera itu, kenapa hanya di tanah Batak Injil ini berada? Ini kita harus akuin gitu loh. Berarti Tuhan mau ada orang-orang pintar di sana yang mau menyebarkan firman Tuhan. Dan jadi tolong please aku bilang pribadi ya, jangan penyalahkan firman Tuhan itu disalahkan sedikit yang udah beredar di tanah Batak. Kalau mungkin yang lainnya sudah memilih dengan ajaran lain atau Advent atau Katolik atau bla bla, itu iman secara pribadi dengan Tuhan kita sendiri. Tapi please tolong hargain Injil sudah tersebar di tanah Batak itu dan sudah menjadikan bahwa orang-orang Batak itu menjadi orang-orang hebat. Aku akuin. Dan di luar negeri pun sampai diakuin orang Batak itu bukan main-main gitu loh. Itu karena siapa? Karena ajaran-ajaran sendiri dari Kristen sendiri. Oke, gini aja, saya nggak mau terlalu ini ya. Jadi biar kita nggak terlalu bahasanya itu nanti terlalu overproud atau ada nanti yang salah paham ketika berbicara mengenai suku, karena ini terlalu agak sensitif. Jadi saya juga tidak. Iya, karena kakak itu ngomongnya suku tadi kan. Aku bingung ini kita ngomong gereja atau ngomong suku nih. Kita ngomong suku beda cerita. Karena berkaitan Kak. Keduanya kan tadi kakak mengkaitkan bahwa HKBP itu sudah tidak benar lagi karena Katolik yang benar. Benar. Karena aku dengar tadi kok. Apakah HKBP itu identik dengan suku atau justru jelas, suku yang beridentik dengan HKBP? Jelas, HKBP Huria Kristen Batak. Jelas ada kata Batak di situ. Huria Kristen Batak Protestan. Huria itu apa? Yes. Jemaat. Jemaat. Ya, Kristen. Ya Kristen, pengikut Yesus. Batak. Tapi kenapa ada orang Jawa juga yang masuk Batak? Apakah orang Jawa dalam darahnya yang orang Jawa tadi? Tetapi karena pernikahan dia mengambil marga Batak, dia juga melepas kejawaannya. Jadi ketika dia di HKBP, dia bukan lagi orang Jawa. Jadi tidak harus melepaskan itu. Iya. Jadi kita harus tahu dulu ya. Kita bahas mengenai budaya. Ya budaya.
kalau kita ngomongin tentang gereja, ya gereja itu adalah gereja kesukuan yang dimana membentuk orang-orang Batak yang Kristen mendirikan gerejanya. Dan saya dari tadi tidak mendirikan HKBP. Yakin kakak nih, nggak mendirikan KBP, yakin? Mana? Datanya mana saya mendirikan HKBP? Coba naikin lagi si titik tadi. Tadi kakak nggak pernah berbicara sedikit pun tadi tentang HKBP begini, saya sudah tidak ada. Semua orang Batak itu Kristen. Betul. Orang Batak itu ada yang Islam juga. Betul. Jangan di ini satu dulu. Satu dulu. Tapi apakah Anda mengenal coba Kristen? titik, Kalau tidak melalui HKBP. Coba suruh si titik naik dong biar dia yang ini. Enggak, saya jadi pertanyaan gini. Apakah Anda mengenal Kristen itu sebelum dari HKBP? Itu dulu sekarang pertanyaan saya. Ya. Sekarang begini, Bro. Kamu kan framing saya menjelekan HKBP. Ya. Saya ini dari HKBP, saya tidak pernah menjelekan HKBP. Saya mengatakan ada sebagian dari HKBP itu yang mirip dengan Katolik, makanya disebut arus utama dari Lutheran. Itu. Dimanapun saya ngomongnya sama halnya. Bahkan kalau ngomong skolar yang di lehernya itu pun tradisi dari gereja Katolik. Lalu kemudian jubahnya pendeta itu yang warna hitam itu, yang seperti pakaian jaksa, itu pun mirip dengan Katolik. Warna liturgi dalam gereja Katolik kalau kamu perhatikan setiap bulannya itu mirip dengan gereja Katolik. Oke, saya tanya nggak, tradisi menyelamatkan nggak? Tradisi menyelamatkan nggak? Tradisi itu menyelamatkan nggak? Loh, ini saya belum bahas tentang tradisi. Kita ngomong dulu tentang penyamaan gereja Katolik dengan HKBP. Yang membuat saya itu berpikir bahwa saya ini sebenarnya mencari tahu HKBP ini dari mana berasalnya. Itu gini. Jadi biar nggak kemana-mana ya Kak Mina, sorry, aku langsung tengahin aja gini ya Pak Sean dan Kak Mina gini. Dalam berargumentasi, jangan kemudian red herring, apalagi masuk ke dalam ranah logical fallacy ya Pak Sean. Jadi tahu ya maknanya ya kan, Pak Sean orang pintar, dari suku yang pintar juga, jadi paham maksud saya. Jadi dalam argumentasi, sekali lagi saya ingatkan, jangan red herring dan jangan logical fallacy. Berbicara mengenai tadi Kak Mina menjelaskan, Kak Mina sama sekali tidak menjelek-jelekan. Karena kami di sini saling mengingatkan. Coach Charles itu yang paling akan tegur keras Kak Mina kalau memang betul Kak Mina menjelek-jelekan HKBP. Kak Vero juga sama, Om Don juga sama. Jangan anggap kami karena sesama Katolik kami ini membiarkan gitu kan orang Katolik asal ngomong, apalagi Kak Mina dan saya, apalagi yang muda-muda. Kami yang justru diawasi. Dengerin. Jadi jangan red herring. Jadi saya bingung di poin mana Kak Mina dikatakan menjelek-jelekan HKBP. Dan ingat, Bang Sen, boleh nggak saya minta tolong untuk mute dulu? Karena saya nggak bisa mute Anda nih, nggak tahu kenapa. Oke. Silakan Bang. Di mute dulu ya, karena Anda suaranya mantul, Anda pakai Bluetooth speaker. Nah, oke. Di mute dulu. Udah ya. Ya, jadi jangan. Oh gini aja dulu, diturunin dulu, baru saya naikin lagi. Om Sen. Ya, baik teman-teman, itulah tadi diskusi atau perbincangan yang sangat luar biasa sekali yang dibawakan oleh Joseph kepada para polemikus, di mana mereka berdiskusi, tanya jawab tentang banyak hal, dan melalui diskusi itu mereka bisa memberikan banyak pengetahuan kepada kita. Dan dari diskusi itu juga kita semakin diberkati ya. Dia menjawab banyak sekali pertanyaan dari para polemikus dengan berbagai macam pertanyaan dan juga berbagai macam jenis pertanyaan yang mereka ajukan, di mana pertanyaan-pertanyaan mereka ini terkadang tidak masuk akal karena pertanyaannya tidak menggunakan dasar yang jelas.
tidak ada dasar berpikirnya kenapa mereka menanyakan hal itu, yang bahkan sifatnya sudah menuduh ya. Dan itu sering sekali terjadi di kalangan para polemikus karena mereka tidak tahu, tidak paham dengan baik. Sebelum bertanya, mereka hanya membuat sebuah pernyataan-pernyataan yang berdasarkan cara berpikir mereka sendiri, berdasarkan logika mereka sendiri, dan itu membuat sebuah polemik yang terus-menerus terjadi. Dan karena mereka tidak mencari tahu dahulu sebelum berdiskusi dan mencari data yang valid yang bisa mereka jadikan sebagai sebuah argumentasi, tapi mereka datang hanya dengan pertanyaan yang ada di kepala mereka tanpa ada benar-benar dasar yang jelas dari tuduhan-tuduhan mereka ini. Dan itu yang kadang-kadang membuat Joseph tidak sabar ya, karena sebenarnya sudah sangat sering juga pertanyaan itu diajukan tapi masih tidak mengerti. Dan itu adalah hal-hal yang sangat sering terjadi di kalangan para polemikus. Dan semuanya itu Joseph jawab dengan sangat baik, dengan data-data yang jelas. Meskipun mereka bertanya tanpa data, tapi Joseph langsung balas dan jawab dengan data yang jelas dan lengkap. Sehingga setiap polemik itu dibahas satu persatu dan semuanya terjawab dengan baik. Namun masih saja banyak oknum-oknum yang tidak bisa memahaminya dengan baik, sehingga polemik itu terus berlanjut, pertanyaan-pertanyaan yang sama terus berlanjut, dan mereka masih tidak mengerti dengan hal itu karena mereka menutup hati mereka dengan segala mungkin kebencian, dan itulah yang membuat mereka sulit untuk mengerti. Karena mereka hanya ingin mendapatkan jawaban yang mereka harapkan dari Joseph. Dan para kardun ini, polemikus ini sulit menerima hal itu karena mereka masih menggunakan logika kepercayaan mereka yang mereka percaya saat itu. Jadi tidak ada dasar yang sama untuk mempercayai atau menerima jawaban dari Joseph. Akhirnya ya mereka kesulitan untuk mengerti hal itu. Dan ya begitulah yang sering terjadi ya teman-teman. Mereka tidak mau benar-benar mengerti atau menerima itu dengan baik. Ya itu saja teman-teman dari saya. Semoga video ini dapat menjadi berkat yang luar biasa untuk teman-teman semua, dan juga memberikan tambahan pengetahuan yang bisa menjadi bekal untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, dan juga bagikan ke teman dan keluarga. Terima kasih teman-teman. Saksikan juga video-video yang lainnya ada di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.